Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Seluruh keluarga, hadirin hadirat, para pelayan yang semuanya sempat hadir di tempat ini. Setelah kita berada di sini, mari kita antar almarhumah dengan doa dari kita semua. Dan sebelumnya atas nama keluarga kami persilakan Bapak Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahman SIK SH mewakili keluarga ini memberikan pengantarnya dan sambutan. Disilakan dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami muliakan keluarga besar, saudara, para pelayat yang hadir pada sore hari ini. Hari ini 26 Safar tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 2022, kita telah kehilangan saudara kita, adik kita, Asnawati binti Ahmad Maludu, yang merupakan istri dari Bapak Abu Bakar. Kepergian almarhumah karena persalinan. Kita setuju bahwa kepergian almarhumah ini adalah mati syahid. Amin. Selanjutnya kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pelayan, kemudian saudara-saudara kami yang telah membantu mulai dari rumah sakit, membereskan segala, mulai dari persalinan tadi sampai dengan mengantar ke rumah duka sini, kemudian memandikan jenazah, dan setelah ini kita akan mengantarkan ke tempat pemakaman terakhir. Sebelum ke tempat pemakaman terakhir, kita akan menyolatkan di Masjid Kuba. Sekali lagi terima kasih para pelayan yang telah hadir hari ini. Semoga amal baik Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita doakan sama-sama. Berkenan nanti Pak kita sama-sama mendoakan almarhumah segala dosa-dosa yang diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan tempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pemakaman, kami juga atas nama keluarga mengundang tetangga para pelayan yang ada di sini untuk melakukan takziah selama 7 hari setiap malamnya setelah badai Isya. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan takziah sederhana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abu Bakar SPD MPD kepadanya. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna asabakum min musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Waqalallahu ta'ala fil kitabihil karim, lan tanalul birra hatta adakal urujunil kadim. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasul. Saat dusta mampir bertata, ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Apa jawabannya? Umur saya 15 tahun. Dari anak yang banyak turun cucu yang banyak, dari cucu yang banyak turun cicit yang banyak. Dia bilang anak saya cuma 1. Umurnya 65, hartanya banyak, anaknya banyak, tapi jawabannya tidak ada yang sesungguhnya. Umurnya 65 dia bilang 15, hartanya banyak dia bilang 10 juta, anaknya banyak keturunannya dia bilang cuma 1. Yang bertanya bilang, ya fulan bin fulan, kenapa bohong? Bukankah umur kamu itu 65 lebih? Bukankah harta kamu itu banyak? Siapa yang tidak tahu kamu? Siapa yang tidak tahu Bapak? Jabatan luar biasa. Siapa yang tidak tahu anaknya fulan bin fulan? Anak yang pertama di sini, anak yang kedua di sana, anak yang ketiga di sana, anak yang keempat di sana. Anak yang keempat, anaknya lagi cucunya itu menjabat di sana. Apa katanya? Bapak Kapolres? Apa katanya? Katanya yang pertama, wahai engkau yang bertanya, umur saya 65 tahun. 65 tahun. Tapi ketahuilah, baru 15 tahun yang saya yakini saya gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 65 tahun baru 15 yang dia yakini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sisanya dia tidak gunakan untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, harta saya banyak, rekening saya banyak, sertifikat saya banyak, kendaraan saya banyak. Tapi ketahuilah, dari banyaknya harta itu baru sekitar 10 juta rupiah yang saya gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, sambil menangis dia bilang, anak saya banyak. Dari anak saya punya cucu, dari cucu saya punya cicit. Tapi ketahuilah, yang saya yakini mampu mendoakan saya ketika nyawa saya sudah dicabut, ketika badan saya sudah dimandikan, badan saya dibungkus kafan, badan saya diangkat ke keranda, dari keranda dibawa ke kuburan, dari kuburan ditanam di tanah, dipasangkan papan, ditambalkan tanah, diinjak-injak, semua pulang. Yang saya yakini yang mampu mendoakan saya ketika saya dalam keadaan seperti itu cuma 1. Banyaknya anaknya yang dia yakini mampu mendoakan dia cuma 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan Bapak tadi, jangan sampai fulan bin fulan tadi
Saya ulang, jangan sampai fulan bin fulan tadi itu adalah kita ini. Jangan sampai fulan bin fulan tadi adalah kita ini. Umur panjang, punya kecukupan harta, punya banyak keturunan, tapi kita tidak yakini mampu menolong kita. Jangan sampai. Tapi na'udzubillah min dzalik, tentu kita semua berdoa kepada Allah, kita tidak termasuk ke dalam golongan fulan bin fulan tadi. Jadi kita punya umur yang panjang, kita gunakan untuk menyembah Tuhan, harta yang banyak kita gunakan untuk membantu orang, anak yang banyak kita bisa manfaatkan untuk menyelamatkan kita ketika kita sudah diambil nyawa kita. Bapak Ibu, peringatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Imam At-Tirmidzi, bunyinya begini, bunyinya seperti ini. Kata Nabi, A'maru ummati, A'maru ummati, umurnya umatku. Kata Nabi, umatku berarti kita ini. Umurnya umatku ma baina sitin ila sabai. Saya ulang, umurnya umatku ma baina, itu hanya kisaran sitin ila sabai, 60 sampai 70 tahun. Nabi yang bilang umurnya umatku hanya sampai 60 atau sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik, sedikit dari umatku itu yang akan sampai ke tahap itu. Kalau sampai 2, kalau dikasih umur yang panjang lebih dari 70 tahun, 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah itu adalah hadiah dari Allah. Kita dikasih umur panjang untuk semakin beribadah. Yang kedua kemungkinannya adalah itu bukan hadiah, tapi itu adalah musibah. Maksudnya apa musibah? Banyak orang yang umurnya sudah sampai di umur seperti itu malah menyusahkan orang lain, malah membuat orang lain menjadi susah karena adanya. Jangan-jangan itu musibah. Bapak Ibu sekarang yang umurnya 50, kalau ikut hadis ini 60 sampai 70, Nabi meninggal 63. Yang sekarang 50 berarti sisa 10 tahun. Dipotong masa waktu tidur, waktu memasak, waktu bercanda, mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 tahun. Malaikat maut datang. Yang umurnya 40 masih ada 20. Yang umurnya 30 masih ada 30. Yang umurnya 60 siap-siap. Yang umurnya lebih 2 tadi, kalau bukan hadiah itu musibah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kecil? Jadi patokan umur itu hanya peringatan dari Nabi. Tapi kalau ajal sudah datang, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak ada istilah nanti 60 atau saya masih 10. Malaikat maut datang, waktumu sudah tiba, nyawamu diambil, kedua lututmu bertemu, ruhmu sudah sampai di kerongkongan, semua orang sudah menangis, tidak ada lagi yang bisa menolong. Dan saya ingatkan semua kita, saya bilang tadi, pasti akan mengalami itu. Pasti akan mengalami itu. Tidak ada yang tidak mati. Yang tidak mati hanya Allah. Selain Allah semuanya mati, bahkan Nabi Muhammad SAW juga wafat. Apalagi kita cuma manusia biasa. Karena kita mau bertemu dengan fase itu, maka acara-acara seperti ini, momen-momen seperti ini,
kita saling mengingatkan, sebentar, kalau kita sudah sampai waktunya, apa yang kita mau bawa. Jangan sampai waktunya kita kayak si fulan bin fulan tadi, umur panjang, harta banyak, anak banyak, tapi tidak ada yang bisa menolong. Jangan sampai. Nah, itu peringatan sebelum kita membicarakan tentang si mayit. Si mayit sudah selesai urusannya dengan dunia. Tinggal kita yang juga pasti akan masuk ke tahap itu. Tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu. Selesai saya bicara di sini, sebentar saya pulang, saya naik mobil, kemudian sampai di rumah, ternyata di rumah sudah ada malaikat maut menanti. Atau kita duduk-duduk di sini, makan minum di sini, pulang sebentar, ternyata sudah ada yang menanti. Tidak ada yang bisa menjamin. Datang waktunya, Bapak Ibu, datang waktunya, kaki mulai dingin, naik ke lutut, iza balagatit taraqi, sampai itu ruh di kerongkongan, kita sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu bahasa Arab dari sakara. Sakara itu artinya mabuk atau tidak sadarkan diri, atau antara sadar dan tidak. Ketika ruh sudah di kerongkongan, kita sudah berada di dua alam, alam akhirat dan masih ada di alam dunia. Maka kebanyakan orang pada saat itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sampai itu ruh di kemaluan dia cukup lama. Lama di kemaluan dia naik ke perut. Cukup lama di perut karena perut banyak mengkonsumsi makanan yang mungkin haram. Lamanya di situ kemudian naik ke dada, mulai sakit, mulai meronta-ronta sampai ke kerongkongan. Bapak Ibu, kalau sudah lewat kerongkongan ini, kata taubat tidak ada lagi. Selama belum sampai ke kerongkongan, maka sunnah Nabi talkinkan itu mayat. Maksudnya apa? Jangan sampai lewat kerongkongan, yang keluar dari mulutnya bukan namanya Allah, tapi yang keluar dari mulutnya urusan dunia. Bisa jadi sukul khatim, matinya mati tidak bagus. Kalau sudah sampai ke proses itu, keluar melalui ubun-ubun, sudah dibawa malaikat pencabut nyawa, badan kita terbujur kaku. Kaki sudah dingin, lutut sudah dingin, perut sudah mengembung, mata sudah terbelalak, mulut sudah terbuka. Pada saat itu kita sudah disebut sebagai bangkai. Bukan lagi manusia, sudah menjadi bangkai yang namanya manusia. Sudah terjadi proses itu, datanglah orang-orang kemudian menangisi kita. Setelah ditangisi, tentu prosesi berikutnya adalah di bahasa ininya apa itu? Dirapikan. Tangannya mulai dikasih posisi sholat, mulutnya dikatup, matanya ditutup, kakinya dirapatkan, sambil menunggu bagaimana keluarga membicarakan proses pemandiannya. Setelah dimandikan dia dikafani. Setelah dikafani dia disolatkan. Berdebat lagi, sholat di rumah atau sholat di masjid. Setelah disolati, diangkat ke keranda, diangkat orang, masukkan ke ambulans, bawa ke Ponggolaka. Di Ponggolaka sudah ada lubang sekitar 2 meter. Di dalam lubang ada namanya lubang kecil yang disebut liang lahat. Tempatnya kita dikasih turun pelan-pelan, dikasih hadap ke kiblat, dibuka kita punya tali kafan, kemudian dihadapkan ke kiblat, dipasangkan papan. Ketika dipasangkan papan, ditimbunkan tanah. Di samping kiri kanan kita ada yang menangis, di samping kiri kanan kita ada yang sedang menimbun.
kita yang meninggal itu belum tahu bahwa kita sudah meninggal. Setelah turun semua tanah, sudah tertimbun, langkah kaki terakhir yang meninggalkan kuburan kita, baru kita sadar bahwa kita sudah meninggal dunia. Sadarnya kita bertepatan dengan datangnya dua makhluk yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Datang Munkar dan Nakir tanpa A tanpa B, amalnya bagus datang dengan wajah yang baik, amalnya buruk datang dengan wajah yang marah-marah. Tanpa A tanpa B, siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab, dipalu. Dalam riwayat 7 hasta masuk ke dalam tanah. Yang tidak bisa menjawab, mudah-mudahan kita semua bisa menjawab. Pasti akan sampai ke situ Bapak Ibu. Sudah ditanya oleh Munkar dan Nakir, selesai urusan Munkar dan Nakir, tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, penantiannya nanti ke alam barzakh itu seperti menanti kereta api cepat. Tapi kalau amalnya buruk, di dunia suka mencaci maki orang, di dunia suka menyusahkan orang, maka dia menanti seperti menanti siput yang sedang berjalan untuk mendatangi. Lama sekali. Selama proses lama itu, dia tersiksa di dalam kuburan yang sempit, kuburan yang bau, kuburan yang penuh cacing. Tidak ada siapa-siapa kecuali kain kafan yang kita punya. Sekali lagi kita akan sampai ke tahap itu. Nabi bilang kita hanya sampai 60 atau 70. Kalau sudah sampai tahap itu, kita akan melalui proses yang saya sudah jelaskan tadi. Sekarang, Ustaz, apakah kalau sudah seperti itu keadaannya, tidak ada lagi yang bisa menolongnya? Kata Nabi seperti ini. Kata Nabi seperti ini. In qata'a amalu ibni Adam. Amalnya anak manusia itu putus illa min salasin, kecuali 3 yang tidak putus. Yang pertama, amal jariah yang dia lakukan selama dia hidup. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain pada saat dia hidup. Yang ketiga, ini yang paling penting, waladun salih yad'u lahu, anaknya yang mendoakannya. Jadi selama masih ada anaknya, doanya akan sampai terus. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau orang yang meninggal tidak ada anaknya? Jadi terjemahan hadisnya, waladun di situ bukan anak kandung saja, tetapi dia bisa berupa saudaranya, bisa berupa istrinya, atau bisa berupa orang-orang yang pernah dia tolong ketika di dunia. 1 kali doa sampai kepada dia. Nah, kita di sini, di tempat ini, mengadakan acara ini yang saya katakan tadi, apalagi ada anaknya, ada keluarganya, modal besar untuk terus menyampaikan amal kepada si mayit. Dan yang saya dengar infonya, beliau ini Masngawati binti Ahmad Malulu itu meninggal dunia di hari Jumat. Ada hadisnya lagi. Apa hadisnya? Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa kafahullahu fitnatal qabr. Siapa-siapa orang muslim yang beriman meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia, kata Rasulullah, akan sedikit terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa Ustaz? Yang tadi yang saya jelaskan. Datangnya Munkar Nakir, sempitnya alam kubur, baunya bau tanah, banyaknya cacing-cacing di bawah tanah. Kita terhindar dari itu. Yang meninggal di hari Jumat, maka kita patut bersyukur
almarhumah yang meninggalkan kita karena meninggal di hari Jumat, insya Allah fitnah kubur akan diangkat dari beliau. Dan itu semua yang kita harapkan. Kita harap meninggal dalam keadaan berbuat baik. Yang pertama. Yang kedua, kita harap meninggal dalam keadaan hari yang baik seperti hari Jumat. Dan yang ketiga, kita harap meninggal ketika kita berada di kotanya Nabi Muhammad SAW atau kota Madinah. Kita mungkin tidak bisa sampai ke Madinah, tapi kita punya dua modal. Kita bisa meninggal dalam keadaan berbuat baik, atau kita bisa meninggal di hari Jumat. Bagaimana caranya untuk dapat itu? Kita minta, al-yawma alqaka fihi ya Rabb, ya Allah, di setiap kita sholat, ya Allah, kalau boleh saya minta ketika kau mau mengambil nyawa saya, wafatkan saya di hari yang baik. Wafatkan saya dalam keadaan saya sedang berbuat baik. Jangan hanya saya ya Allah, keturunan saya, istri saya, suami saya, anak saya, kemenakan saya, semua keluarga saya, wafatkan dalam keadaan yang demikian. Itu yang kita minta di setiap selesai kita melaksanakan sholat. Minta terhindar dari fitnah kubur, minta terhindar dari fitnah hari kiamat, dan minta terhindar dari fitnah orang yang masih hidup. Dan peringatan lagi, fitnah orang yang masih hidup. Ada orang yang meninggal, meninggalkan anak, meninggalkan harta, ternyata hartanya membuat anaknya saling berseteru. Ternyata hartanya membuat tetangganya membenci dia. Kita minta jangan sampai kita meninggal harta kita justru membuat orang lain membenci kita. Jangan sampai kita meninggal anak kita justru membuat kita merasa bahwa kepergian kita adalah kepergian yang sia-sia. Minta di hari yang baik, minta di perilaku yang baik, dan minta agar terhindar dari fitnah orang-orang yang kita tinggalkan. Lagi-lagi saya ingatkan, umur kita cuma sampai 60, normalnya sampai 70, hadiahnya sampai 80, musibah mungkin kalau terus menerus. Jadi kita minta umur yang berkah, umur yang diberi hadiah untuk terus beribadah kepada Allah, tidak menyusahkan orang. Ada sesuatu yang bisa menyusahkan orang, kita selesaikan. Ada sesuatu yang bisa membuat kita terjadi fitnah, kita selesaikan. Semuanya kita persiapkan untuk momen di mana ketika malaikat maut sudah datang. Karena kalau malaikat maut sudah datang, nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali 3 yang saya sebutkan tadi. Ada amal jariah kita, ada ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang-orang, dan ada karib kerabat anak kita yang mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Lalu bagaimana mau didoakan Ustaz? Sementara anak saya tidak pernah saya ajar sholat. Bagaimana istri saya mau doakan saya sementara istri saya berbuat kejahatan Ustaz? Itulah tugas kita untuk membereskan itu sebelum kita wafat. Kita pasti wafat Bapak. Kita pasti wafat. Kita pasti mati. Kita pasti ditanam di tanah, dan kita pasti tubuh kita dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tidak ada yang lewat. Bahkan Nabi SAW juga wafat. Bahkan Nabi SAW juga wafat. Apalagi kita yang tidak punya kedudukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang kita andalkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin peringatan kepada sahibul hajat, kepada keluarga besar. Peringatan saja, mungkin sudah diingatkan, tapi saya ingatkan kembali sebagai orang yang memberi peringatan bahwa ketika seseorang itu sudah meninggal, orang itu sudah meninggal, yang harus ditahu apakah orang yang meninggal itu masih ada utangnya kepada orang. Kalau masih ada, segera selesai.
kasus seorang lelaki dihadapkan kepada Nabi, orang itu sudah meninggal. Ya Rasulullah, salatlah kepada orang ini. Apa kata Nabi? Hal indahu ad-dain. Apakah orang ini ada utangnya? Ada ya Rasulullah. Kalau ini saya tidak mau. Selesaikan dulu utangnya baru saya salat. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita wafat kita membawa utang yang masih menggantung. Yang kedua, selain utang, kita telusuri lagi apakah orang ini punya wasiat kepada yang meninggal. Apa wasiatnya? Kalau wasiatnya sesuai syariat, kita jalankan. Kalau wasiatnya tidak sesuai syariat, kita tinggal. Yang ketiga, apakah orang ini itu punya warisan yang dia wariskan kepada sanak keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai itu warisan kita sudah di dalam tanah, itu malah yang membuat kita tidak tenang di alam sana. Kalau ada, bagaimana pembagiannya? Selesaikan. Pembagian secara syariat Islam kalau bisa, kalau tidak bisa secara hukum agama negara kita. Bagaimana pembagiannya, bagaimana keriduannya masing-masing kalau ada. Dan yang terakhir, yang paling harus dilakukan, kecil tapi sangat bermanfaat, berbekas. Apakah orang yang meninggal ini itu punya dosa kepada orang lain? Tidak usah jauh-jauh, kepada karib keluarganya. Kalau sudah tidak ada di karib keluarganya, tanya ke tetangganya. Kalau ada, minta maafkan, dan saya wakili. Kalau misalkan keluarga besar almarhumah ada salahnya, saya sampaikan kepada yang hadir, tolong dimaafkan semaaf-maafnya. Kalau 4 hal itu sudah selesai, maka tugas berikutnya adalah kita melakukan acara seperti ini, yang pada intinya kita doakan semoga si mayit mendapatkan tempat terbaik di dalam penantiannya di alam barzakh nanti. Karena semua orang yang sudah meninggal sekarang masih ada di alam barzakh, menanti kita semua. Menanti hari kiamat selesai, nanti semua sudah mati, baru kemudian sama-sama melangkah ke proses selanjutnya. Dalam masa penantian itu, itulah tugas kita. Semoga yang menanti ini, dalam penantiannya itu penantian yang sejuk, bukan penantian yang sempit, bukan penantian yang menyakitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlalu banyak kami berbicara. Yang pada intinya kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi kita semua akan mati, akan dicabut nyawanya, akan dimandikan, akan dikafani, akan dibawa ke kuburan. Pasti yang tidak mengalami itu bukan manusia. Bagaimana yang terbakar Ustaz? Prosesnya sama. Proses lahirnya mungkin tidak sama, tetapi proses lahirnya sama. Dia akan mengalami yang namanya alam kubur, dia akan mengalami yang namanya fitnah kubur, dia akan mengalami yang namanya pertanyaan munkar dan nakir. Sebelum sampai ke sana, sekali lagi kita siapkan bekal untuk bisa lolos dalam proses ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir saya mengajak kepada kita semua yang hadir di sini, bersama-sama kita menundukkan kepala, mengadahkan tangan, memohon kepada Allah semoga almarhumah Asnawati binti Ahmad Malulu seperti yang kita harapkan tadi, mendapatkan tempat terbaik dalam penantiannya di alam barzakh nanti, penantian yang sejuk, meninggalkan keluarga yang sakinah, meninggalkan tetangga yang tidak membencinya, meninggalkan orang-orang yang sangat mencintai, bukan malah membenci. Dan kita juga berharap ketika waktu kita sampai, kita juga mendapatkan perilaku yang sejuk ketika kita masuk ke dalam kubur. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah
la ilaha illa antal mannan antal bari'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minuna bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqwana bi ata'ik. Karuniakan kepada kami ya Allah jiwa yang tenang ketika kami bertemu Engkau. Ketika malaikatmu datang, dia tersenyum dan kami ikut bersamanya menemui dalam keadaan yang bahagia, bukan dalam keadaan yang merintih, bukan dalam keadaan yang ketakutan, bukan dalam keadaan yang bisa membuat orang-orang lain melihat kami ketakutan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ij'alna minan najihina fid dunya wal akhirat. Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan orang-orang terdekat kami di dunia selalu mudah. Yang dengan kemudahan itu kami gunakan untuk beribadah kepadamu, yang bertemu denganmu ya Rabb. Ij'alna minan najihina fil akhirat. Jadikan pula kami orang-orang yang nanti ketika di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersama golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala risalati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atina ya Rabb, atina ya Rabb, atina ya Rabb. Atiha, berikan kepada almarhumah yang meninggal ini, Asnawati binti Ahmad Maludu, tempat yang terbaik. Sucikan tempatnya menjadi tempat yang tersuci. Ketika dia turun menghadapmu melalui kuburnya, turunnya seperti turunnya air salju yang tidak ada hambatannya. Ketika dia ditanya oleh para malaikatmu, pertanyaan yang ditanyakan semua dijawab dengan lancar. Ketika dia sudah bertemu dengan fitnah kubur, dia terhindar dari fitnah kuburmu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga yang dia tinggalkan, suaminya, anak-anaknya, suami yang selalu taat kepadamu, anak-anak yang bisa mendoakan dia ketika dia nanti sudah menjadi dewasa semuanya, anak-anak yang berguna bagi agamamu, anak-anak yang bisa membuat orang lain juga turut mendoakan si almarhumah dan seluruh keluarga nanti yang akan meninggalkan mereka. Allah ya Rahman ya Rahim, ij'alna minas shadiqin, ij'alna minas sabirin, ij'alna minas syakirin, ij'alna minan najihina fid dunya wal akhirati ya Rabb. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku.